Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita memulai hari yang baru ini, kita mau bersyukur atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, dan ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau, oh, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Oh, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari sembah. Nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan
Yesus kau. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus kau, anugerah terbesar. Hanya Yesus kau, anugerah terbesar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang keengganan. Nah, Alkitab mengatakan keengganan itu bisa menyebabkan kita kehilangan keselamatan. Wah, serem ya akibatnya. Nah, kita baca di Amsal 1 ayat 32, di sini katakan, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa keengganan bisa membunuh. Bagaimana caranya keengganan bisa membunuh kita, saudara? Nah, enggan itu artinya puas diri, meremehkan, menolak, tidak merasa perlu. Nah, kalau dibaca di ayat yang ke-24, orang yang enggan ini meremehkan dan menolak firman Allah. Mungkin termasuk orang-orang yang sudah merasa tahu tentang firman Allah. Oh, saya sudah pernah baca Alkitab, ya isinya paling begitu-begitu aja kan. Sudah tahulah, nggak perlu baca lagi. Nah, kayak begitu contohnya. Nah, Amsal 29, maksud saya Amsal 1 ayat 29 sampai 30, sana katakan orang-orang yang enggan ini mereka benci kepada pengetahuan. Mereka tidak memilih takut akan Tuhan, tidak menerima nasihat dan menolak teguran. Kenapa? Karena merasa tidak perlu ya meremehkan firman Allah. Nah, karena menolak firman Allah, maka mereka menjadi bodoh. Tak berpengalaman itu artinya bodoh, saudara-saudara. Tidak tahu apa-apa tentang kebenaran firman Allah. Karena tidak mengerti kebenaran firman Allah, maka tidak bisa melakukan firman Allah dengan benar. Mereka pikir mereka melakukan firman Allah ya. Padahal apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, pengertian yang salah akan menghasilkan aplikasi atau penerapan yang salah juga gitu. Kebodohannya akan menyesatkan mereka. Kalau kita baca di Amsal 19 ayat 2-3, di sini dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ya karena salah langkah, mereka pikir benar gitu, hasilnya kan nggak baik. Kemudian mereka kecewa sama Tuhan. Saya sudah melakukan firman, kok hasilnya begini? Wah, Tuhan ini nggak adil, Tuhan nggak bela saya. Mereka marah sama Tuhan, mereka kecewa sama Tuhan, akhirnya malas baca firman. Begitu aja terus, sampai mereka meninggalkan Tuhan akhirnya. Kalau dibikin siklusnya akan seperti ini. Mereka nggak baca firman, tidak merasa perlu firman ya, enggan baca firman. Kemudian akhirnya dia tidak mengerti. Karena tidak mengerti, maka aplikasinya salah, penerapannya salah. Ketika penerapannya salah dan hasilnya tidak baik, mereka kecewa terhadap Tuhan. Karena kecewa terhadap Tuhan, mereka malas baca Alkitab lagi. Begitu terus-terus muter-muter. Dan juntrungannya bisa menyebabkan kebinasaan. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah dengan baik dan benar. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, saudara, kita harus waspada nih. Ternyata keengganan bisa membuat kita kehilangan keselamatan pada akhirnya. Jadi kalau kita udah mulai rasa enggan, biasanya enggan itu dimulai dengan malas baca Alkitab, mau menunda-nunda. Mestinya pagi ditundalah nanti siang. Nanti siang masih sibuk, tundalah nanti sore, nanti malam. Malam udah ngantuk, tunda besok lah. Jangan dituruti saudara, kalau dituruti sehari 2 hari akan berlanjut minggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya males baca Alkitab sama sekali. Akhirnya kita menjadi bodoh, tidak mengenal kebenaran firman Allah, akhirnya jauh dari Allah, kecewa pada Allah, jauh dari Allah. Kehilangan keselamatan, bahaya sekali saudara ya. Mari saudara, kita mau tetap bersemangat mengenal Allah lebih dalam setiap hari. Lewat pembacaan Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Nah, kita baca ayat yang terakhir yaitu Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya kiranya renungan singkat pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan pada
pagi hari ini Tuhan, tolong kami supaya kami tetap menyala-nyala mengikut Engkau Tuhan. Supaya kami tidak kendor Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan keselamatan kekal. Mari Allah Roh Kudus pimpin kami, kuasai hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Tuntun kami untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, melayani Engkau dengan lebih semangat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, ku kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.